Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di setiap salam tersimpan doa. Saya percaya, ketika kita saling mendoakan, kebaikan akan kembali pada kita. Jadi, apa kabar kalian semua? Jawab salam saya di kolom komentar ya. Siapa tahu dari salah satu doa tulus kalian, semua harapan kita bisa terkabulkan. Satu ini sangat penting, pastikan kalian menonton sampai akhir ya, biar nggak salah paham dalam cerita ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Judul, Jangan Pernah Tinggal Sendiri di Rumah Itu. Namaku Rara, usiaku 24 tahun, dan aku bukan tipe perempuan yang gampang takut oleh cerita-cerita gaib, apalagi hanya karena rumah kosong. Aku tumbuh besar di kota, terbiasa hidup mandiri, dan lebih percaya pada logika dibandingkan dengan bisikan-bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi semua itu berubah sejak aku tinggal di rumah ini. Rumah tua peninggalan nenekku yang katanya tidak boleh ditinggali sendirian. Waktu nenekku masih hidup dulu, rumah ini tidak pernah benar-benar sunyi. Ada suara radio tua, suara kompor di dapur, atau suara sandal gesek di lantai yang entah kenapa selalu menenangkan. Rumah ini seperti menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Seperti ada yang terus memperhatikan dari balik dinding-dindingnya yang lembab. Aku pindah ke sini 2 bulan setelah nenek meninggal. Kata ibuku, rumah ini adalah warisan yang harus dijaga. Tidak boleh dijual, apalagi dibiarkan kosong terlalu lama. Awalnya aku merasa itu berlebihan, tapi karena aku sedang butuh tempat tinggal dan tak ingin menyewa kos lagi, akhirnya aku terima juga. Rumah ini berada di ujung desa, agak terpencil dan dikelilingi pohon-pohon besar yang sudah tua. Jalan menuju ke sini sempit dan hanya bisa dilewati satu mobil. Tetanggaku pun jaraknya cukup jauh, tidak terlihat dari jendela rumah. Saat aku pindah, seorang perempuan tua tetangga satu-satunya yang masih tinggal di ujung jalan berkata padaku dengan suara lirih. Dia bilang, "Kalau malam nanti tidur sendirian, tolong jangan buka pintu kamar belakang. Ya nak, kalau bisa, kuncilah rapat-rapat dan jangan pernah mengintip ke dalamnya." Aku hanya tersenyum waktu itu, mencoba menghormatinya. Tapi tentu saja, aku tidak percaya. Bagiku, kamar tetaplah kamar. Tidak peduli di bagian rumah mana letaknya. Malam pertama dan kedua berlalu biasa saja. Aku bahkan merasa nyaman karena udara desa ini jauh lebih tenang dari hiruk-pikuk kota. Tapi malam ketiga, semuanya berubah. Sekitar jam 1:40 malam, saat aku sudah berbaring di kasur dan hampir tertidur, terdengar suara aneh dari belakang rumah, seperti ada kursi yang diseret perlahan, dengan suara kayu beradu lantai yang membuat tengkukku dingin. Awalnya kupikir itu suara tikus, atau mungkin hewan liar lain yang masuk dari celah dinding. Tapi suara itu terdengar terlalu berat untuk seekor tikus. Seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan, makin lama makin dekat ke arah lorong belakang. Kurai senter dari meja. Dengan langkah pelan, aku berjalan menuju lorong yang mengarah ke kamar belakang. Lorong itu gelap dan lebih dingin dari bagian rumah lainnya. Saat aku sampai di depan pintu kamar itu, pintunya sudah terbuka sedikit. Padahal, aku ingat betul sudah menutupnya rapat-rapat sebelum tidur. Dengan tangan gemetar, aku dorong daun pintunya pelan. Senter ku gerakkan ke dalam ruangan. Di pojok kamar, aku melihat sosok perempuan duduk membelakangi. Rambutnya panjang menjuntai sampai lantai. Tangannya menggenggam sesuatu yang menyerupai kepala kecil, dan tubuhnya bergoyang, seolah sedang menangis tanpa suara. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku, mataku tak berkedip, dan saat itu, kepalanya perlahan mulai berputar ke arahku. Tanpa badannya ikut bergerak sama sekali, matanya kosong, kulit wajahnya pucat seperti kain kafan, dan senyumnya sangat lebar, terlalu lebar untuk disebut manusia. Setelah kejadian malam itu, aku tidak bisa tidur selama berhari-hari. Setiap kali memejamkan mata, wajah perempuan itu kembali muncul di benakku, lengkap dengan senyum mengerikannya, yang seolah ingin masuk ke dalam pikiranku. Entah bagaimana aku berhasil mengunci pintu kamar belakang malam itu, tapi yang pasti, aku tak berani menyentuhnya lagi hingga pagi menjelang. Keesokan harinya aku keluar rumah, mencari udara segar. Sinar matahari pagi di desa ini biasanya hangat dan menenangkan, tapi tidak hari itu. Rasanya seperti tubuhku tetap membawa hawa dingin
dari lorong itu, seolah dinginnya menempel di tulang dan enggan pergi. Aku menemui Burumi, perempuan tua yang sebelumnya menasihatiku. Dia hanya memandangku dengan tatapan penuh iba, lalu berkata dengan suara rendah yang nyaris seperti berbisik, "Dia sudah tahu kamu tinggal sendirian di rumah itu, nak." Lorong belakang memang tempat dia keluar masuk, apalagi kalau malamnya hening dan pintunya terbuka. Aku merinding mendengarnya, tapi aku butuh tahu lebih banyak. Siapa dia, Pu? Kenapa hanya muncul saat rumah ini ditinggali sendiri? Tanyaku pelan. Burumi hanya menunduk. Bukan aku yang seharusnya menjawab, katanya. Kalau dia sudah menunjukkan diri, maka rumah itu akan mengajarkanmu sendiri. Aku kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Benarkah rumah ini menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya? Atau mungkin aku hanya lelah dan tertekan karena sendirian. Tapi malam berikutnya, hawa aneh itu kembali datang. Meski semua jendela sudah kututup dan pintu kamar belakang sudah kukunci rapat dengan paku tambahan, lorong belakang tetap terasa dingin. Dinginnya tidak seperti angin atau AC, tapi seperti sesuatu yang mati, atau yang belum benar-benar pergi dari dunia ini. Aku menyalakan lilin kecil di ruang tengah. Kupikir cahaya kuning dari api bisa menenangkan suasana, tapi cahaya itu justru membuat bayangan di lorong tampak lebih nyata. Bayangan seperti seseorang berdiri diam di ujung lorong, tak bergerak, tak bersuara, tapi jelas-jelas ada. Aku tidak berani bergerak ke sana. Mataku tak bisa lepas dari bayangan itu. Dan sesaat kemudian, aku mendengar suara bisikan dari arah gelap. "Kenapa kamu kunci pintunya, Rara? Dia sudah menunggumu sejak tadi malam." Aku mundur perlahan, ingin kabur dari rumah ini, tapi tubuhku seperti terkunci. Langkah kakiku terasa berat, dan di saat itu juga, pintu kamar belakang terbuka sedikit. Tanganku gemetar waktu melihat tangan itu keluar dari celah pintu. Urat-uratnya mencuat jelas, dan kulitnya seperti lilin dingin yang mulai mencair. Lengan itu bergerak pelan, menyentuh daun pintu yang sempat kupaku rapat seolah ingin membukanya lebih lebar lagi. Padahal, aku sendiri yang memukul paku itu tadi sore. Dengan palu besar dan tangan gemetar, kupastikan pintu itu benar-benar tertutup. Bahkan kupasang tali rafia melilit gagangnya supaya lebih aman dari dalam. Tapi kenyataannya, malam ini semua itu seperti tidak ada gunanya sama sekali. Seakan-akan benda itu bisa melewati logika dan masuk lewat celah manapun yang ia mau. Dan malam ini, dia benar-benar ingin aku melihatnya lebih dekat. Aku tak sanggup menatapnya lama-lama. Kupaksa kakiku mundur, lalu berlari masuk ke kamar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Kutarik lemari kecil untuk menahan pintu dari dalam, dan kutekan tubuhku di balik dinding. Kupikir aku aman, tapi ternyata dari balik celah di bawah pintu, cahaya lilin dari ruang tengah menyala tidak tenang. Seolah ada bayangan yang lalu lalang di depan kamarku sekarang, dan kini berdiri tepat di depan pintuku. Dan suara itu tidak berasal dari manusia yang normal. Terdengar berat, kasar, dan terputus-putus. Satu-satunya yang kupikirkan malam itu, aku tidak boleh tidur. Aku tetap terjaga sampai matahari menyentuh jendela kamarku. Dan ketika pagi datang, semua kembali sunyi, seperti tidak terjadi apa-apa. Kupaksa diriku membuka pintu kamar. Lilin di luar sudah mati, tapi masih menyisakan bekas lelehan di lantai ubin yang dingin. Dan di depan pintu kamar belakang, aku melihat paku yang kemarin kupasang sudah bengkok. Bengkok seperti dipelintir oleh tangan yang sangat kuat. Tali rafia yang kulilitkan juga terlepas. Gagang pintu tergores, seperti dicakar dari arah dalam. Aku tahu ini bukan mimpi. Aku tidak berhalusinasi. Seseorang atau sesuatu di kamar itu memang benar-benar keluar semalam. Aku duduk lemas di ruang tengah. Sinar matahari pagi tidak terasa hangat seperti biasanya, malah membuatku merasa kosong, seperti sedang duduk di rumah yang bukan milikku sendiri. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk dari luar, pelan, tapi jelas. Saat kubuka, di depan pintu berdiri Burumi, dengan mata yang sembab dan suara bergetar. Dia berkata, "Rara, semalam aku mimpi tentang kamu." Dia sudah melihatmu terlalu lama dari lorong itu, dan sekarang dia tidak mau pergi lagi, nak. Hari itu, setelah Burumi datang dan mengatakan hal yang membuat dadaku makin berat, aku merasa ada sesuatu yang harus kutemukan di dalam rumah ini. Malam-malam sebelumnya hanya membuatku takut,
Tapi pagi ini justru menumbuhkan rasa ingin tahu yang belum pernah muncul sebelumnya. Aku tidak bisa terus sembunyi di balik selimut dan pura-pura semua baik-baik saja. Ada sesuatu yang tinggal di rumah ini bersamaku. Dan aku merasa dia tidak datang tiba-tiba. Dia sudah ada sejak lama. Siang itu, aku mulai memberanikan diri menjelajah seluruh ruangan. Kamar belakang jelas tak akan kubuka. Tapi lorong menuju kamar itu tetap kulewati. Karena aku ingin tahu, kenapa hawa di tempat itu tidak pernah hangat. Meski sinar matahari masuk dari jendela samping, kulihat temboknya lembab, catnya mengelupas, seperti kulit luka lama. Dan saat aku berdiri di tengah lorong itu, aku mendengar suara. Suara itu seperti bisikan dari balik dinding, pelan, tapi jelas memanggil namaku. Aku melangkah mundur cepat-cepat, dan pintu ruang tamu kudorong lebih kuat daripada biasanya. Setelah menenangkan diri, aku duduk di kursi kayu tua, dekat lemari pakaian nenek yang masih utuh. Lemari itu besar, berbahan kayu jati gelap, dan sudah lama tidak dibuka. Hari itu aku merasa harus melihat isinya. Ku keluarkan kunci kecil yang tergantung di dalam laci meja rias. Ku kunci pelan-pelan, dan kudorong pintunya dengan rasa ragu yang sulit dijelaskan. Pakaian lama nenek masih tergantung rapi di sana. Sebagian sudah usang, tapi tetap wangi, seperti bunga melati kering. Tapi aku terpaku. Kulihat cermin tua terselip di balik kebaya lusuh. Kecil, bingkai kusam, buram. Perlahan, kusapu permukaannya. Bayanganku muncul. Tapi bukan hanya aku. Di cermin, ada sosok perempuan. Rambut panjang, mata menatap, tak berkedip. Senyumnya sama seperti malam itu. Kutoleh cepat ke belakang, kosong. Hanya dinding. Tapi, ku tatap cermin lagi. Sosoknya masih di sana. Perlahan, dia angkat tangan, menunjuk ke lemari. Tempat cermin itu ditemukan. Aku tidak bisa menurunkan tangan saat melihat cermin itu. Sosok di dalam pantulannya masih berdiri diam. Meskipun ruang di belakangku tampak kosong, perempuan itu tidak mengedip, tidak bicara. Hanya mematung dengan senyum yang tidak wajar, seolah sedang menanti sesuatu dariku. Tanganku mulai bergetar. Tapi entah kenapa, aku tidak menjatuhkan cermin itu. Aku hanya membaliknya perlahan, ingin tahu siapa pemilik aslinya, atau mengapa benda ini terasa sangat tidak biasa. Dan di balik bingkai kayunya, tertulis sebuah nama yang membuat jantungku berdegup lebih keras dari biasanya. Sulastri, terukir dengan tangan. Tulisannya miring dan samar, seperti digoreskan dengan benda tajam pada kayu yang mulai lapuk. Aku membaca nama itu pelan, mencoba mengingat apakah pernah mendengarnya. Tapi tidak ada satupun keluarga kami yang pernah disebutkan bernama Sulastri. Bukan dari garis ibu, bukan juga dari ayah. Aku meletakkan cermin itu di atas meja dan duduk diam. Pikiranku menolak percaya, tapi tubuhku tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Sulastri siapapun, dia pernah ada di rumah ini. Dia belum benar-benar pergi. Rasa penasaran membawaku kembali membuka lemari tua itu. Kukibas pelan debu yang menempel di pakaian nenek. Di bagian dasar lemari, kulihat ada tumpukan kain tua yang sepertinya belum pernah disentuh bertahun-tahun. Sejak kutemukan nama Sulastri di belakang cermin tua itu, suasana rumah ini tak pernah benar-benar tenang lagi. Siang hari masih bisa kutipu dengan cahaya matahari. Tapi malam selalu memanggil sesuatu dari lorong belakang rumah. Aku sudah mencoba menyembunyikan cermin itu di dalam lemari. Kupikir, kalau tak melihat pantulannya, aku bisa melupakan bayangannya. Malam itu, setelah makan malam seadanya, aku duduk di ruang tengah, sambil membaca buku tua dari rak kayu peninggalan nenek. Buku itu isinya campuran doa-doa, catatan harian, dan tulisan tangan yang sulit dibaca. Beberapa halaman penuh coretan nama yang disilang dan dibubuhi. Tanggal-tanggal kematian. Aku tidak tahu pasti, tapi satu nama muncul berkali-kali di halaman yang berbeda. Sekitar pukul 9 malam, suara pertama terdengar dari kamar. Ceklak. Seperti bunyi engsel lemari terbuka sendiri. Kupikir, itu angin. Tapi angin tak bisa masuk malam itu. Karena semua jendela telah kututup rapat, suara berikutnya datang lebih jelas. Saat pintu kubuka, ruangan itu gelap, don di lantai. Cermin tua yang tadi kusembunyikan, tergeletak pecah di sisi bingkainya. Aku yakin tak ada angin, tak ada getaran, tapi cermin itu tetap jatuh.
Langkah kaki itu terus terdengar dari lorong, pelan, berat, dan berirama aneh seperti bukan manusia yang sedang berjalan. Aku berdiri membeku di depan cermin, sementara permukaan kacanya mulai berembun lagi. Meski suhu di kamar tidak sedingin sebelumnya, cermin itu masih memperlihatkan bayangan yang tidak sama dengan kenyataan. Di balik pantulannya, aku melihat lorong rumah berubah menjadi koridor panjang yang temboknya memerah seperti darah kering. Lantainya pun bukan lagi ubin putih, melainkan lantai semen retak yang setiap retaknya menghitam, seperti terbakar dari dalam. Aku ingin menjauh dari cermin itu, tapi tubuhku terasa berat, seperti sedang ditekan dari belakang oleh udara dingin yang tidak bisa dijelaskan. Telingaku berdenging, dan jantungku berdetak semakin keras. Lalu, untuk pertama kalinya, Sulastri berjalan di dalam pantulan itu. Langkahnya lambat, tapi setiap gerakannya membuat pantulan kamar ikut bergoyang. Dan yang membuatku semakin takut adalah kenyataan bahwa langkah kakinya di cermin terdengar nyata di kamar asliku. Suaranya bergema dari lantai di belakangku, tapi bayangannya tetap di dalam kaca, seolah dirinya berada di dua tempat sekaligus. Seolah cermin bukan lagi pantulan, tapi portal yang menghubungkan dua dunia berbeda. Setelah cermin itu pecah, aku sempat berharap semuanya akan berhenti. Tapi ternyata, benda itu justru meninggalkan sesuatu, sesosok bayangan yang tidak lagi butuh pantulan untuk menunjukkan dirinya. Malam demi malam setelahnya, langkah kaki di lorong makin jelas. Kadang, hanya suara. Bayangan hitam lewat begitu saja di ujung mataku. Padahal, rumah ini kukunci rapat dari dalam. Aku tidak tahu harus percaya pada apa, tapi satu hal yang pasti. Rumah ini sedang mencoba memberitahuku sesuatu. Sulastri bukan hanya ingin dilihat, dia ingin kisahnya didengar. Siang itu, saat membersihkan pecahan cermin, aku perhatikan salah satu kepingannya agak berbeda. Di balik bingkai yang retak, terselip lipatan kain tua berwarna kecoklatan. Kain itu dibungkus sangat rapi. Dan saat ku buka perlahan, isinya adalah secari kertas tipis, berisi gambar tangan, dan sebuah simbol aneh. Aku tidak paham artinya, tapi di bawah gambar itu, tertulis huruf sambung yang nyaris tidak terbaca. Kujemur kertas itu di dekat jendela, dan setelah kering, baru bisa kubaca jelas. Tolong, di bawah lantai ruang belakang. Pesannya singkat, tapi cukup membuat jantungku kembali berdebar seperti malam pertama. Aku melihat sosok itu di bawah lantai ruang belakang. Apa maksudnya? Kukira maksudnya adalah kamar belakang yang selalu terkunci. Tapi ternyata tidak. Ku menemukan satu ruangan kecil yang biasanya kulewati begitu saja. Ruangnya sempit, gelap, dan lantainya terbuat dari papan kayu tua yang mudah berderit saat diinjak. Aku ambil senter, lalu duduk di sudut ruangan. Kupukul pelan lantai kayu itu dengan gagang sapu. 3 papan pertama berbunyi biasa, tapi papan keempat terdengar kosong. Kucungkil dengan pisau dapur. Kayunya rapuh dan mudah terangkat. Dan di bawahnya ada ruang kosong berisi tanah hitam lembab yang baunya sangat menyengat. Kugali pelan dengan tangan kosong, dan hanya 1 jengkal dari permukaan, tanganku menyentuh sesuatu yang dingin, keras, dan membatu, seperti logam tua. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotaknya. Isinya, sepotong pita rambut berwarna merah, dan selembar kertas kecil bertuliskan kalimat pendek. Aku tahu siapa Sulastri, tapi aku tidak bisa lari dari rumah ini. Tanganku bergetar. Suasana di dalam rumah langsung berubah. Udara menegang, dan di belakangku terdengar suara langkah kaki yang sangat lambat dan berat. Seperti seseorang sedang mendekat dengan tubuh yang terseret. Aku membalikkan badan, dan untuk pertama kalinya, Sulastri berdiri penuh di depanku. Dia berdiri di depanku. Bukan lagi dalam cermin, bukan pula sekadar bayangan samar. Kini, dia benar-benar tampak nyata di hadapanku. Tubuhnya kurus, mengenakan kebaya putih yang sudah menguning di beberapa bagian. Kakinya telanjang, dan kulitnya pucat seperti habis direndam di air yang dingin terlalu lama. Rambutnya menjuntai basah, dan matanya kosong, tapi menangkap mataku dengan tatapan seperti ingin bicara banyak hal. Aku mundur beberapa langkah, tapi dia tidak bergerak mendekat, hanya berdiri, mematung,
Dengan leher yang miring pelan ke kiri, dia menunjuk ke arah lantai tempatku menggali barusan. Gerakannya lambat, namun jelas, seolah ingin memberitahuku bahwa masih ada sesuatu yang harus aku buka. Sesuatu yang lebih dalam. Aku berjongkok kembali. Kali ini, dengan rasa takut yang tercampur penasaran. Tangan dan lututku gemetar, tapi aku lanjut menggali. Tanahnya makin berat, makin basah. Ada aroma besi, seperti bau darah tua yang mengendap di kayu. Setelah menggali sekitar 2 jengkal lebih dalam, tanganku menyentuh benda keras lain. Ku tarik pelan. Dan kali ini, benda itu bukan kotak, melainkan sesuatu yang tidak semestinya ada di tempat seperti ini. Tulang manusia, kecil, tipis, dan jelas milik seseorang yang tak pernah dikubur secara layak. Mungkin bagian dari pergelangan tangan. Di dekatnya, kutemukan juga serpihan pita merah lain, nyaris membusuk sepenuhnya. Dan dari ujung penglihatanku, Sulastri perlahan mendekat. Dia berlutut di sampingku. Meski tidak menyentuh tanah, dia hanya menunduk, menatap tulang-tulang itu dengan mata yang mulai berlinang. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di wajahnya. Tetesannya jatuh ke tanah, menyerap perlahan. Dan di saat itu juga, aku mendengar suara lain dari dalam rumah. Suara yang kecil, seperti anak perempuan. Rara, itu aku dulu. Aku menoleh. Tapi tak ada siapapun, hanya cermin pecah di dekat pintu. Dan angin lembut yang tiba-tiba menerpa wajahku dari arah dalam rumah. Tanganku tetap menggenggam tulang itu. Tapi saat ku tatap wajah Sulastri lagi, dia mulai berubah. Wajahnya lebih tenang, tak lagi semuram sebelumnya. Dia seperti sedang menyatu dengan sesuatu di tanah itu. Lalu, suara langkah dari arah lorong terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan satu, melainkan 2 langkah. Berjalan bersamaan, dan dalam sekejap, sosok kedua muncul. Perempuan lain, lebih muda, rambutnya dikuncir, pipinya tirus, dan di dadanya tergantung pita merah, yang warnanya masih utuh. Aku tahu siapa dia. Sri Murni, adik nenekku, yang katanya hilang puluhan tahun lalu. Mereka berdiri berdampingan kini. Sulastri dan Sri Murni sama-sama menatapku, dengan senyuman kecil yang tidak lagi menakutkan. 2 arwah yang selama ini terkurung di dalam rumah, dalam dinding, dalam cermin, dalam tanah, yang menyimpan rahasia kelam, sebuah keluarga. Dan saat angin terakhir meniup lilin kecil di ruang tengah, mereka berdua perlahan memudar dalam cahaya yang sangat lembut. Seperti sebelumnya, tidak ada langkah kaki di lorong, tidak ada suara bisikan dari balik tembok, dan cermin tua yang sempat memantulkan dunia lain kini pecah dan dibungkus kain putih. Kusimpan di loteng dalam kotak kayu. Aku tidak pernah menyentuh lagi tanah tempat kutemukan tulang itu. Kupasrahkan semuanya pada orang yang lebih mengerti. Beberapa hari setelahnya, aku mengundang petugas desa untuk melihat ke bawah lantai. Tanpa banyak tanya, mereka membantu menggali dan mengangkat sisa-sisa yang tersembunyi selama puluhan tahun. Tulang-tulang itu akhirnya dikuburkan secara layak di pemakaman desa, bersebelahan dengan makam nenek. Dan di batu nisan itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah keluargaku, nama Sri Murni ditulis dengan utuh dan penuh doa. Malam setelah pemakaman, aku kembali tidur di kamar utama. Awalnya masih dengan rasa khawatir, tapi udara malam itu jauh lebih hangat dari biasanya. Tidak ada lagi hawa dingin di lorong. Tidak ada ketukan pintu di tengah malam. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menenangkan. Seperti napas panjang setelah berlari dalam mimpi buruk yang sangat panjang. Aku memandangi langit-langit kamar yang mulai retak pelan-pelan. Sambil memejamkan mata, aku membatin pelan dalam hati. Kalau memang ini rumahmu, aku akan menjaganya dengan tenang. Aku merasa ada yang tersenyum dari sudut ruangan. Bukan menyeramkan, bukan menakuti, hanya seperti ucapan terima kasih dari jiwa yang akhirnya bisa tidur. Burumi datang membawa bunga melati segar. Ia meletakkannya di jendela sambil berbisik lembut. Kalau rumah ini sudah tenang, biarkan tetap tenang. Ya, aku hanya mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa, karena aku tahu rumah ini sudah tidak seperti dulu. Rumah ini pernah menyimpan rahasia, pernah mengurung 2 arwah yang tak sempat pulang. Tapi kini, semuanya telah kembali, dan telah usai. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa tidur. Tanpa suara langkah, tanpa mimpi buruk.
Tanpa suara dari kamar belakang, hanya suara angin pagi yang menyentuh pelan, dan matahari yang masuk dari jendela kecil ke rumah, yang akhirnya bisa tidur. Konten dalam video ini murni untuk hiburan semata. Apabila ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, atau insiden tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan individu, lokasi, atau peristiwa di dunia nyata.